janji Allah. Momen inilah yang kemudian kita peringati dalam Minggu Palmarum. Dalam ibadah ini pula kita bersyukur untuk momentum HUT ke-79 Gereja Toraja, sambil terus merenungkan tentang kerelaan Kristus menebus dosa manusia. Merelakan keistimewaan menjadi tema yang akan menuntun kita di dalam ibadah kepada Tuhan saat ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, inginkah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Sangkal diri, pikul salib di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib, sembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Saudara, kasih setia Tuhan selalu indah dalam hidup kita, sangatlah luar biasa. Karena itu mari kita katakan, kasih setiamu kurasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima dengan berkat Tuhan sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Sekali lagi kita mau lihat berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang selalu ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima Berkat Tuhan membuat kita terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini
adalah petunjuk hidup baru. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur. Mazmur 31 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 31 ayat 9 sampai ayat 16. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Hidupku dihabiskan dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar guncingan orang banyak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Mati kalemi opuang.
Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu boleh mempersekutukan diri melalui ibadah hari Minggu, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kami sungguh percaya bahwa kami dipersatukan dalam cinta kasih sayang-Mu. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua agar kami mampu menjadi pendengar yang baik dan teristimewa hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Karuniakanlah hikmat agar firman-Mu terus disampaikan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9a. Ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah telah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Filipi pasal 5 ayat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Kita akan membaca Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-56. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-56. Kita baca secara bergantian ayat ganjil oleh kaum laki-laki dan ayat genap oleh kaum perempuan. Dan ayat terakhir nanti, ayat yang ke-56 kita baca bersama-sama. Kita baca secara bergantian dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 56, dimulai dari laki-laki. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga orang itu sangat heran. Tetapi menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Paulus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahwa sudah timbul kekecewaan, ia mengambil air dan membasuhnya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuk, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka mengudahkannya dan mengambil bulu itu, lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kiranya yang bernama Simon. Orang itu mereka
Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur-campur. Setelah dia mengucapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga-jaga. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia tersedia dua orang penyayang, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Bukankah dia Raja Israel? Bila ia turun dari salib itu sekarang, maka akan percaya kepadanya. ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyanyi-penyanyi yang disertakan bersama dengan juga mencerahkan demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam ampas, lalu melanjutkannya ke sebelah kanan dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal dibangkitkan. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya mau sapa dulu PPGT, salam PPGT. Kader siap utus. Ya, mantap. Salam PKB. Tole pipisan. Tole nari manasa.
Salam PWGT. PWGT jayalah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah hari Minggu ini ada beberapa hal yang sebenarnya banyak hal yang kita mau renungkan. Misalnya sekarang kita dalam suasana perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79. Sekarang kita berada dalam Minggu Palmarum. Kita berada di Minggu Prapaskah yang ke-6. Kita akan meneguhkan sidi bagi anak-anak kita dan juga pelayanan baptisan kudus bagi yang akan dibaptis dewasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini merelakan keistimewaan. Tang umpak budai kau koran baktu tang umpak budai apa malah abi. Nah, sekarang dalam perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79 itu di bawah sorotan tema Toraja mengajar. Mengapa Gereja Toraja mengambil tema ini Toraja mengajar? Karena Gereja Toraja sadar bahwa Gereja Toraja dan orang Toraja salah satu hal yang membuat pertumbuhannya itu menjadi luar biasa adalah melalui pendidikan. Karena ketika Belanda dulu datang atau GZB dulu datang mengabarkan Injil di Indonesia berbarengan dengan pendidikan, dengan kesehatan. Dan banyak orang Toraja menjadi sukses luar biasa. Dan gereja sadar bahwa mengajar itu adalah salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh gereja mulai dari dalam keluarga. Saya sering sampaikan bahwa ya dalam rumah tangga kan bapak ibu menjadi guru dan guru yang pertama dan terutama. Kita yang ngajar anak kita duduk, yang ngajar anak kita berdiri, kita yang ngajar anak kita berjalan. Dan banyak lagi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gereja Toraja sadar bahwa generasi muda harus terus diajar supaya menjadi generasi yang berkualitas. Apalagi dalam dunia yang syarat dengan persaingan, barang siapa yang tidak berkualitas, maka sulit dia akan bersaing. Karena hampir di semua lini kehidupan selalu diwarnai dengan persaingan. Sehingga kalau misalnya seorang pemuda atau seorang yang sementara bertarung, lalu kemudian dia tidak punya kualitas, maka sangat sulit untuk mendapatkan peluang. Atau diajar supaya tidak kurang ajar. Sabab itu bisa disangka kurang ajar mau tahu kayak apa kada kena sange melo. Misalnya judi, kalau ada yang menganggap itu adalah baik, itu orang kurang ajar. Masa yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh undang-undang, oleh negara, lalu kemudian dianggap itu baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang juga kita berada dalam Minggu Palmarum. Hari di mana kita memperingati terakhirnya Tuhan Yesus masuk dalam kota Yerusalem. Yang waktu itu dalam penantian orang Israel menantikan kedatangan Mesias yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Lalu kemudian orang dengan penuh sukacita menyambut Yesus, apalagi Yesus menunggangi seekor keledai. Keledai itu adalah simbol perdamaian. Berarti Yesus masuk untuk membawa damai di tengah-tengah orang Israel. Lalu kemudian orang menghamparkan daun palma. Daun palma juga itu adalah simbol perdamaian. Lalu orang menyambut dengan gegap gempita. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka semua mengharapkan Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Israel.
Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus masuk dalam Yerusalem, Yesus tidak berbicara tentang mendirikan kerajaan Israel, tapi justru Yesus berbicara tentang penderitaan yang dia akan alami. Lalu orang Israel serta-merta kecewa karena yang disampaikan oleh Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Lalu kemudian mereka katakan, kalau begitu salibkanlah dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, sekaligus kita juga mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung, membawa kita kepada sebuah ironi atau sebuah paradoks yang tajam. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja semesta, justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia rela melepaskan kemuliaannya, ia rela melepaskan keagungannya, ia rela melepaskan kemuliaannya. Pokoknya yang luar biasa yang ada pada dirinya, dia rela melepaskannya. Dan itu jelas disampaikan baik dalam kitab Yesaya tadi, dalam Filipi maupun yang disampaikan oleh penginjil Matius. Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Dia taat mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahkan saat dia dinodai, dia diludahi, dia tidak menyembunyikan mukanya, dia tidak melawan, tetapi dia menerima. Suatu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Allah yang menderita, bagaimana dia dinodahi, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia diejek, pokoknya bagaimana dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Filipi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kesetaraan yang dimiliki bersama dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dia rela meninggalkan sorga datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Sebuah perubahan status yang radikal. Allah menjadi manusia. Yang kadangkala orang tidak mau terima karena tidak masuk di akal. Masa Tuhan, masa Allah menjadi manusia? Ya kalau Tuhan mau lakukan dengan sebuah tujuan, bagaimana mendekati manusia? Itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Allah menjadi manusia, yang tidak bisa ialah manusia menjadi Tuhan. Manusia menjadi hamba. Dia yang telah menjadi manusia lalu kemudian menjadi hamba, yang dalam tatanan kehidupan sosial orang Toraja adalah strata sosial yang paling rendah. Karena kita Toraya biasa kedemale pertemuan-pertemuan keluarga na pokada teme tomatua na kuala di pokada tuada di pokada tudiona tanah dentu di kuah tanah bulan, mangka tanah bulan tanah abasi, mangka tanah abasi tanah karurung, mangka tanah karurung tanah apa? Tanah kuah-kuah. Itu pun juga di tanah kuah-kuah teme tanahnya hamba masih ada juga beberapa tahapan itu. Dentu di sanga kau nantai manuk. Beda itu kau di sanga kau nantai asu. Toh? Tapi itulah tatanan hidup masyarakat Toraja, apalagi dalam dunia tradisional. Dan justru pada tataran yang paling rendah yang dialami oleh Yesus, dia yang adalah anak Allah datang menjadi manusia, kemudian dalam kapasitasnya sebagai manusia, lalu kemudian dia menjadi hamba. Betul-betul dia datang merendahkan dirinya, melepaskan keistimewaannya, melepaskan yang luar biasa. Bahkan dari hamba dia menjadi terpidana mati. Bayangkan. Ketika diadili oleh Pontius Pilatus, sebenarnya Pontius Pilatus tidak menjumpai kesalahan apa yang dilakukan oleh Yesus,
Tetapi karena dia lebih mempertahankan kedudukannya daripada dia didemonstrasi, daripada dia diturunkan dari tahtanya, lebih baik ikuti saja apa yang diinginkan oleh massa. Karena dia katakan, nah tidak ada kujumpai kesalahannya orang ini. Bagaimana kita mau menjatuhkan vonis mati kalau tidak ada kesalahannya? Nah kok cuci tangan na aku. Palaku bengku tidak dua pilihan umbannara sabak biasanya dalam suatu hari raya biasanya dilakukan pembebasan terhadap seorang narapidana atau orang yang melakukan kejahatan. Pilatus yang sebenarnya punya kewenangan untuk mengambil keputusan nakutanai patutobu dan nakumbannara tulah dirampanan te yara kate Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Spontan semua orang katakan yang dilepaskan adalah Barabas dan Yesus yang disebut Kristus, salibkanlah dia. Penghukuman penyaliban juga dalam dunia Romawi pada waktu itu adalah suatu penghukuman bagi orang yang dianggap paling terkutuk. Kalau dalam kehidupan orang Yahudi mungkin dirajam dengan batu atau mungkin dikurung dalam penjara, tapi dalam dunia Romawi orang yang dianggap pelanggaran yang maha berat, orang yang paling terkutuk, hukuman yang diberikan kepadanya ialah dia disalibkan. Mengapa dia disalibkan? Dalam rangka dipertontonkan kepada semua orang bahwa ini adalah orang jahat dan perilakunya ini tidak pantas untuk ditiru, tidak pantas untuk dilakukan. Karena itu mestinya harus berakhir dengan orang yang melakukan yang paling berat ini. Hukuman yang mengerikan. Hukuman salib. Dianggap orang paling terkutuk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita melihat luar biasa. Bagaimana Yesus merelakan keistimewaannya. Bagaimana Yesus merelakan kemuliaannya. Bagaimana Yesus merelakan posisinya, kedudukannya demi untuk keselamatan kita manusia. Karena dalam rangka dia turun untuk merangkul kita manusia dari dalam lubang kebinasaan yang paling dalam yang kita alami manusia. Karena itu dalam minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita patut mensyukuri segala rahmat dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Anaknya yang tunggal, yang paling istimewa pada dirinya, anaknya yang tunggal, dia rela korbankan karena cinta kasihnya kepada kita manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Juga dalam rangkaian bersama dengan anak-anak kita pada kesempatan ini, ada yang menerima peneguhan sidi, ada yang menerima pelayanan baptisan kudus bagi yang dewasa. Mereka semua ini telah mengikuti pendampingan pelayanan pendidikan melalui katekisasi selama kurang lebih 6-7 bulan. 8 bulan. Bersama dengan majelis gereja, bersama dengan para pendamping, memberikan bimbingan, memberikan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak kita. Sehingga setelah melalui berbagai proses, lalu kemudian dinyatakan bahwa mereka sudah layak untuk memasuki sebuah jenjang yang baru, namanya peneguhan sidi. Mengapa perlu peneguhan sidi? Karena anak kita ini ketika mereka masih kecil, dulu yang datang antar di gereja, yang mengaku di gereja adalah papanya dan mamanya atau walinya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh papanya, mamanya dulu. Lalu kemudian papanya dan mamanya membimbing mereka sampai pada usia ini. Mungkin ada yang sudah 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun. Setelah sekian tahun dibimbing oleh papa dan mama di rumah dan dibimbing di gereja, lalu kemudian dinyatakan bahwa anak ini sudah dewasa. Anak-anak kami yang pada hari ini akan disidi sebuah upacara pendewasaan iman.
orang yang dewasa adalah orang yang sudah bisa membedakan secara baik dan benar tentang apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang sudah bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya dan apa yang bisa merusak dirinya. Sehingga kalau dalam di Toraja sekarang di sini ramai dengan diskusi karena masyarakat kita betul-betul darurat narkoba, ya. Tidak bisa kita sembunyikan ini darurat narkoba, karena bayangkan orang yang kita mengharapkan untuk membasmi narkoba, melarang kita untuk mengedarkan narkoba, melarang kita untuk makan narkoba, tapi justru dia yang membekingi dalam rangka mendapatkan iming-iming setiap minggu berapa juta? 13 juta. Oh, setiap minggu. Berarti kalau 2 minggu berapa? Ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu di sini yang ada dalam lingkaran itu yang jadi pengedar, segera keluar dari lingkaran itu sebelum tertangkap. Ya. Bayangkan kalau misalnya orang katakan ada seorang PPGT jemaat Rantepao ditangkap. Bisakah pendetanya datang? Saya katakan, Ibu pendeta kamu male le. Nah ya kamu male. Yo, kuat male soal 2. Yo, buat kita lalu kunjungi. Karena itu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan anak-anak kami semua, bahkan kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita harus menjauhkan diri dari barang ini, karena ini adalah sesuatu yang haram, ini adalah sesuatu yang terlarang, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan kalau kita terjun ke situ, Toraja mengajar mengatakan itu salah satu ciri orang yang kurang ajar. Karena dia kurang ajar, maka dia diajar. Hal yang lain ialah yang merusak kehidupan kita sebagai generasi muda, ialah misalnya judi. Tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu bahwa ada orang yang berupaya dalam kehidupannya bagaimana supaya kegiatan seperti ini, ya, di beberapa tempat saya dengar mungkin bagus ini Pak Pendeta kalau misalnya dilokalisir saja. Kukuami yanda dilokalisir tejudin de Toraya, kira-kira kampung mana yang mau kampungnya dijadikan sebagai lokalisasi? Nah kami tahu, yo mau tolek, ku coba-coba mi kuku ya ke jo kampung mi, nah kata enak setuju tahu, oh, kuku pasti tak tahu setuju, oh, jadi karena itu jangan lagi kalau ada orang mau mencuri ya, hentikanlah itu, karena ini akan merusak. Saya pernah datang di sebuah gereja. Karena saya tahu di situ banyak penjudi. Saya katakan kepada majelis gereja, ya kena aku pendeta ndete jemaat ya teh, konang lajaran ku petamban itu judi, tapi yang kumala laku banuami, ya mana laku pokada, tabe ambe indo, iya tu kamu si popong mau kami tangga ami, paya dikak tiading kuda ami parum-rumbui. Nah kami tahu kipur itu Pak Pendeta. Ya. Nah kau kipur itu, kau berarti lah biarkan untuk kalian malah si popong tangga ami. Nah kau tak lah sadar bukan tu kianu, kimi kau melokkan susi to. Kau kami meluduk kau mereka di pokada bangi secara umum, minda tu morem perangi kau na perangi inda tu nak kau neang. Apalagi yang bisa merusak daripada anak-anak kita, generasi muda kita, pergaulan bebas. Saya biasa dengar kaum bapak kalau mereka bersenda gurau, biasa nak kau kianu. Ya nadem tu mak baru-baru karena kami salah bergaul miki teh. Si paningon-ningor itu. Karena itu anak-anak kami dalam menjalani kehidupan masa muda, dalam menjalani pergaulan, baik bersama dengan sesama jenis maupun bersama dengan lawan jenis, maupun bersama dengan orang yang tidak seiman dengan kita, bagaimana bergaul dengan baik supaya kamu tidak terjerumus. Karena harus disadari, kamu anak-anak kami sebagai pemuda dan pemudi, kamu adalah harapan gereja, kamu adalah harapan keluarga, kamu adalah harapan masyarakat. Nah, Soekarno, berikanlah aku berapa pemuda?
10. Berikanlah aku 10 pemuda, maka dunia ini akan kuguncang. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Prof. Yohanes Surya ketika dia datang di Papua. Dia katakan di sana, berikanlah kepada saya anak-anak yang paling bodoh di sini, supaya saya ajar matematika agar mereka masuk berkompetisi di dunia. Bayangkan. Itu berarti bahwa setiap anak, setiap orang punya potensi. Sehingga kalau Soekarno mengatakan, berikanlah aku 10 pemuda lalu kemudian dunia ini akan kuguncang, itu berarti bahwa pemuda itu adalah orang yang hebat. Tapi harus menjadi pemuda yang berkualitas, yang mempersiapkan diri di masa mudanya. Karena masa depan seorang pemuda ditentukan dengan apa yang mereka lakukan sekarang ini. Sekali lagi, masa depan seorang pemuda sangat ditentukan apa yang dia lakukan sekarang ini. Kalau dia mengisi masa mudanya sekarang ini dengan baik, maka masa depan itu dia akan menuai dengan penuh sukacita. Oleh karena dia betul-betul mempersiapkan dirinya dengan baik, menyongsong masa depan. Tadi saya sangat terharu ketika para orang tua masuk mendampingi anak-anaknya. Saya ingat waktu masanya kami dulu di Sidi, tidak seperti itu. Ya, saya ingat dulu tidak seperti itu. Bahkan ada beberapa teman saya di Sidi, orang tuanya tidak pernah ke gereja dan waktu itu juga tidak ke gereja. Ya. Tapi tadi bagaimana anak-anak diapit oleh papanya, oleh mamanya, mungkin ada yang neneknya, sekalipun ada orang tuanya yang berhalangan. Tapi yang saya mau katakan ialah bagaimana cinta kasih dari orang tua mendampingi anak-anaknya. Tapi pendampingan jangan hanya ketika anak-anak kita di Sidi, tapi pendampingan itu harus selalu berlaku di rumah. Dampingilah anak-anak kita dalam pertumbuhan perkembangannya, dampingilah anak-anak kita di dalam belajar, dampingilah anak-anak kita ketika mereka pergi ke sekolah, kau didampingi moto ke male mas sekolah, ke selalu dipantau kepada gurunya. Rampo siara katu anak mati sekolah. Sabadena dek tupia dulu, ya, selalu tidak sampai ke sekolah, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil, anaknya dipanggil. Kenapa kok? Sering kau boleh tidak lanjut ke sekolah? Iyo, nah selalu kau keluar dari rumah nak. Nah kami adik tepia, Pak Guru, bisa nak lihat motor papa aku sola mama aku. Sabah yang toku kau diam bangan, yang ku kau diam mau tak mau ku mentama kelas. Oke, diupayakan dibelikan motor. Setelah dibelikan motor, anaknya melewati sekolah. Ini. Nah kita tidak mau ada terjadi anak PPGT, anak pemuda di jemaat Rantepo begitu. Apalagi yang mengikuti Sidi sekarang ini. Karena kalau misalnya ada yang masih melakukan hal yang seperti itu, orang tua sudah berupaya misalnya membelikan HP, lalu tidak digunakan dengan baik. Orang tua sudah berupaya memberikan motor tapi tidak dipergunakan dengan baik. Itu tadi kembali kepada Toraja mengajar. Anaknya itu jadi kurang apa? Kurang apa? Ya. Kau kilala itu, malah kau menimba kuliah kianu, laku Mangkasa raka, Jakarta raka, atau indah raka Uki Toraja, sau raka Makale, di mana saja. Ingat harapan orang tua kepada anak-anakku sekalian, harapan gereja. Pemuda adalah harapan gereja, pemuda adalah harapan keluarga, pemuda adalah harapan bangsa dan negara, pemuda adalah harapan pemudi, dan pemudi adalah harapan. Iya. Saya yakin melalui ibadah hari Minggu pada saat ini, kalau Allah telah merelahkan keistimewaannya, kemuliaannya demi keselamatan kita manusia, maka kita pun juga harus merelahkan hal-hal yang selama ini tidak bermanfaat pada diri kita. Mungkin kita merelahkan ego kita, mungkin kita merelahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya. Kan banyak kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Ada yang kebiasaan buruk tapi kadangkala kita tidak sadari. Ya.
Kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Kita melepaskan ya misalnya ya kebiasaan misalnya selalu datang terlambat. Itu kan kebiasaan yang kurang bagus. Karena itu kepada anak-anakku sekalian dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat cinta kasih-Nya yang boleh dinyatakan kepada kita, sehingga keistimewaannya Dia rela korbankan karena didasari dengan cinta kasih untuk kita manusia dan dunia ini. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah merelakan keistimewaan-Mu, mengosongkan dirimu, meninggalkan kemuliaan-Mu di sorga, rela datang menderita di dunia ini, oleh karena cinta kasih-Mu bagi kami yang berdosa. Kiranya pada minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kami terus merenungkan diri kami, mengakui salah dan dosa kami, mempersiapkan diri menuju Kamis Putih, perayaan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, peristiwa kebangkitan Kristus melalui perayaan Paskah. Amin. Ya, disilakan paduan suara Immanuel, doa Getsemani.
Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Amin. Denela Dwi Oktaverin Sambuari, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ersa Oktayani Buntu, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbalah oleh pembaruan benihmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Amin. Gracelia Ludia Mendeng, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ratu Glory Palembangan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Tirsa Julistia Parangan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Tesalonika Sirumba, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Gwyneth Salinding Pabuaran, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Clarissa Anastasia Melona Tadius, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Maren Christian Saraba, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Rizkawati Paseru, apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendakmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Leora Fanya Biu, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Julin Pindan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Yakobus pasal 1 ayat 22, firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Pasa Brox Tanjong, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Amin. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Hari ini anak-anak akan menerima Alkitab. Alkitab ini adalah tanda kasih dari majelis gereja dan warga jemaat kepada anak-anakku yang hari ini sudah menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja. Sebagaimana kalian di kelas katekisasi sudah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, janganlah itu berhenti di kelas katekisasi kita, tapi teruslah membaca firman Tuhan ini. Biarlah kalian terus menyelesaikan bacaan kalian
mulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kalian kuat, teguh dalam iman menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan. Juga hari ini akan diserahkan surat sidi dan surat baptisan kudus, baptisan dewasa bagi 4 anak-anak kekasih. Terimalah surat ini dan simpan dengan baik untuk digunakan sebagaimana yang kita akan butuhkan ke depan. Karena itu silakan, sebagaimana yang kita atur, silakan mulai maju bersama dengan orang tua. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita sangat berbahagia dan bersyukur karena prosesi peneguhan sidi dan juga sakramen baptisan dewasa untuk anak kita boleh selesai dengan baik. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu dan kekuatan Roh-Mu memenuhi hati mereka,
Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama dengan semua orang percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala karya dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sementara pundi diedarkan majelis gereja, kita beri persembahan dan kita nyanyikan puji Yesus, pujilah juru selamatmu. Puji
Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman, Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ada lelang yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Hizkia. Cek 1 2. Ya, di sini ada bahan natura yang kita akan buangkan. Lada apa musangan nanti kepuaduya. Oh, buah paprika, sorry. Taruh harga. Tak mau kupintar lu dikit kami. 20.000 satu kali. 50.000. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Depa mami itu ya. Tak aku tanda sangat nak depa apa sangat nak. Belundak. Di tengah-tengah. Cek. Taruh harga 20.000. 100.000. 200.000. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Ya, masih ada.
Yang 100.000 tadi masih lanjut ya? 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Terima kasih, ini dipersembahkan kembali oleh Ibu Erlangsa. Terima kasih Bu. Taruh harga 100.000. 111. Ya. Ulang tahun Jemaat Rantai Paus 111. 111 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Medan 411. 200.000. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Masih ada? 100.000. Tak 111. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyuangkan natura ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama memperingati ulang tahun Gereja Kertoraja yang ke-97 dan 79, dan supaya melambe-lambe sungai lek ya. Dan ada simbolisasi dari ulang tahun Gereja Toraja, gereja tercinta kita, yang akan dipandu oleh Ibu Penatua Magdalena. Kepada Ibu Penatua kami beri waktu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh berbahagia. Tepatnya tanggal 25 Maret 79 tahun yang lalu, Gereja Toraja boleh merayakan hari ulang tahun. Meskipun di dalam banyak tantangan zaman yang dihadapi, tetapi Tuhan tetap mengasihi Gereja Toraja. Tuhan selalu menopang Gereja Toraja, memberkati Gereja Toraja hingga saat ini Gereja Toraja boleh berdiri kokoh dan kuat untuk menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Untuk itu saya mengundang Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk berada di depan meja ulang tahun, dan yang akan mewakili dari orang tua kita lansia, mohon kepada Ibu Dina Rundu Padang, mewakili PKB Bapak Daud Sambo, dan yang mewakili SMGT. Kalau ada anak-anakku yang anak sekolah minggu, boleh satu orang mewakili. Sini sayang. Yang mewakili PPGT, ada salah seorang PPGT, boleh berdiri bersama-sama kita di sini. Mewakili PWGT, Ibu Ketua PWGT, disilahkan. Ya, kita bersama-sama sungguh berbahagia, bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh diberi waktu kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja. Mari kita sambut dengan penuh sukacita hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79. Kita menyanyi bersama Happy Birthday.
birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bersama-sama kita akan tiup lilin yang ada di depan. Ya, disilakan 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyanyikan himne Gereja Toraja. Dimohon Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdiri. Gereja Toraja, Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am, serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Silakan duduk. Saudara-saudara, hari Jumat Agung kita bersama-sama akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami merindukan kehadiran semua Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku untuk hadir dalam perjamuan kudus. Kita akan lakukan di halaman gereja. Karena ini Jumat Agung, kita tentu tahu banyak keluarga-keluarga yang akan hadir. Jadi semua anak-anak sampai anak kecil yang jelas sudah dibaptis, mereka boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Tita Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Biarlah kita semua benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari orang tua anak-anak yang telah disidi hari ini. Kepada Bapak yang telah dipersiapkan, diberi kesempatan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saat ini kami berdiri di hadapan Bapak Ibu mewakili segenap orang tua dari anak-anak kami yang telah diteguhkan sidi pada ibadah saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami sungguh bersyukur sebagai orang tua dapat membawa anak-anak kami ke gereja ini untuk lebih mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat akan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat kesempatan ini pula kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang senantiasa menyertai kita, bahkan dengan kemurahan dan kasih setianya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melakukan peneguhan sidi pada saat ini. Terima kasih pula tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Ibu Pendeta, para Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang terlibat dalam pendampingan maupun pengajaran, sehingga kegiatan mulai dari katekisasi bahkan sampai peneguhan sidi saat ini dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi yakin dan percaya ini semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tak lupa juga kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau selama kurang lebih 8 bulan anak-anak kami sudah diajar, dibimbing, didampingi. Mereka banyak kesalahan, kekurangan di dalam mengikuti kegiatan katekisasi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Terakhir harapan besar kami kepada anak-anak kami yang sungguh luar biasa. Minta maaf saya secara pribadi bersama istri saya baru pertama kali membawa anak kami ke tempat ini untuk diteguhkan sidi. Ini sungguh luar biasa. Semoga ke depan harapan kami sebagai orang tua, anak-anak kami yang belum disidi, kami dapat membawanya. Tuhan beri kesempatan untuk dapat membawa ke hadapan Tuhan, mengenal lebih besar kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih kami ucapkan, biarlah harapan kami ini, kebanggaan kami, kalian tanamkan di dalam hati kalian, agar benar-benar anak-anak kami yang telah disidi ini akan mempunyai harapan yang luar biasa ke depan. Kalian telah dibekali dengan firman Tuhan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, melakukan doa dan bahkan rajin beribadah. Itulah harapan kami sebagai orang tua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Pendeta, para pendamping dan pengajar. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena begitu besar rahmat cinta kasih-Mu, sehingga ibadah hari Minggu, Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum, peneguhan sidi, baptisan kudus, bahkan perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79, boleh kami alami bersama melalui ibadah ini. Puji-pujian yang kami boleh kumandangkan kiranya menjadi pujian yang terus menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami boleh baca, kami boleh dengarkan, kami renungkan. Ya Roh Kudus, tanam baiklah dalam hati kami, supaya firman-Mu terus menjadi suluh dan pedoman, menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, Engkau melihat dan mengenal kami semua yang hadir dalam ibadah ini, maupun yang hadir melalui ibadah live streaming. Ya Tuhan, Engkau menolong memberkati kami semua, supaya kami anak-anak-Mu selalu terjaga, terpelihara dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan sepekan ke depan, khususnya dalam perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah. Kiranya semuanya boleh kami alami dengan penuh sukacita untuk mensyukuri rahmat dan cinta kasih-Mu. Engkau berkati majelis gereja, panitia hari raya gerejawi yang mengatur dan mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami segenap warga jemaat untuk boleh menikmati persekutuan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk semua yang hadir pada saat ini. Engkau melihat mengenal kami semua. Tuntun peliharakan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, bersama dengan orang tua kami, saudara kami, anak dan cucu kami. Kiranya kami semua terjaga, terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang Tuhan. Semua yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, yang telah dipersembahkan oleh anak-anak kami yang menerima peneguhan sidi dan baptisan kudus, yang dipersembahkan oleh keluarga, bahkan semua kami, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Kau berikan. Ajarlah kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Bahkan tubuh dan jiwa kami terus persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena kedukaan, karena meninggalnya orang yang dikasihi, keluarga almarhum Andarias Ambalinggi, keluarga almarhumah Flora Sempang,
dan mungkin masih ada keluarga kami yang sementara berduka. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua, supaya tidak ada yang larut di dalam kedukaan. Yang sementara dalam kelemahan tubuh karena sakit, Ibu Giovanni Relita Dalima, anak kekasih Fiona yang rencana akan dirujuk ke Makassar, Bapak Lampung, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Dorce Tumbiri, Ibu Penatua Rio Ritapakan, Ibu Barang Tikwali, Ibu Hermin Gantina, Bapak Georgius Biu, Ibu Yohana Mangiwa, Ibu Elma Parangan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Yohanes LS Rerung, dan mungkin masih ada yang sementara sakit, tapi kami tidak mengetahuinya. Kami percaya Tuhan jauh lebih mengetahuinya. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh menerima penyembuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini mengalami pertambahan usia, bahkan dalam sepanjang minggu ini, dan terlebih khusus pada hari ini, Minggu 29 Maret, Denisa D. Paranduk, Tiur Madeline Sitompul, Lewi Maliku, Israel Rerung Parangan, Ismail Salombe, Mesak Nugra Ade Salombe, Geori Petra Paunganan, dan mungkin masih ada tapi kami tidak mengetahuinya. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Demikian pun juga kami berdoa bagi para orang tua kami usia lanjut yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Engkau Tuhan berkati mereka, kuatkan iman percaya, yakinkan mereka bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupannya. Berkati majelis gereja, pengurus SOIG, semua hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat Rantepau di sini. Berkati segenap warga gereja, supaya kami sekalian tetap ada dalam dekapan kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk rahmat cinta kasih-Mu bagi gereja Toraja, sehingga di bulan ini kami boleh merayakan 79 tahun berdirinya gereja Toraja. Berkati seluruh rangkaian pelayanan dalam gereja Toraja, pada semua aras pelayanan, sinode, wilayah, klasis, jemaat, dan semua lembaga pelayanan gerejawi yang dikelola, yang dilakukan, yang dibuka oleh gereja Toraja, kiranya terus menjadi lembaga pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati pemimpin dunia ini, khususnya di beberapa tempat di mana terjadi peperangan. Kami mohon Tuhan, Engkau nyatakan perdamaian di antara bangsa-bangsa, supaya mereka mampu hidup berdampingan secara damai, supaya segenap umat manusia di dunia ini boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Usai ibadah kami di sini, kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami, bahkan melanjutkan sukacita bersama dengan anak-anak kami yang menerima peneguhan sidi dan baptisan kudus. Biarlah rangkaian sukacita kami bersama dengan mereka, dengan anak-anak kami, boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam sorga, ini doa syukur kami, doa harapan kami sampaikan dalam satu nama yang agung. Itulah Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin.
Mari dengan semangat kita nyanyikan Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja. Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan jalanilah kehidupanmu dengan kerelaan hati dan iman kepada Kristus Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengatakan, ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Karena kita pasti selamat dan kita pasti menikmati sejahtera Tuhan dengan mengikut Dia. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, Karena janjimu teguh, atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Silakan duduk dan kita akan satu dalam doa makan. Makan siang kita saat ini adalah layanan kasih dari semua orang tua, anak-anak katekisasi, anak-anak sidi, anak-anak yang telah dibaptis. Kita tepuk tangan dulu untuk layanan kasih yang disiapkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berbahagia, kami bersuka cita karena seluruh pelayanan kami hari ini berjalan dengan baik. Ibadah kami berjalan dengan indah dalam tuntunan Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan saat ini berkenan di hati Tuhan. Dan kami akan menerima layanan kasih dari keluarga, anak-anak kami yang telah disidi dan telah dibaptis saat ini. Berkati makanan dan minuman yang tersedia, biar tubuh kami dikuatkan, disegarkan, dan Tuhan terus pakai kami untuk melayani sesama kami. Berkati semua saudara-saudara kami yang boleh mengambil bagian dalam layanan kasih ini. Engkau menuntun kehidupan mereka. Kami mengingat sesama kami, berikan juga berkat yang indah
yang Tuhan siapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyambut berkat-Mu, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari. Ya, baik Bapak Ibu, untuk anggota jemaat bisa di sebelah gedung Bunga Lalan. Untuk orang tua Sidi dan anak Sidi, kita atur dulu ya supaya cepat. Kita akan sama-sama foto dulu. Peserta Sidi dengan orang tuanya tinggal kita arahkan supaya cepat. Ya, sambil anggota jemaat makan, nanti anggota Sidi dan keluarga ada di belakang disiapkan. Ya, jadi jangan khawatir, kita akan foto dulu ya. Tapi kakak pendamping, bantal dan lain sebagainya. Sik, iya. Yang laki-laki juga boleh bantu kursinya. Ya, laki-laki, bantalnya laki-laki, perempuan. Iya. Boleh dibawa ke konsistori. Orang tua Sidi mohon tenang, nanti kakak Toyo akan mengarahkan kita untuk berfoto biar cepat. Ya, ada beberapa sesi untuk foto pribadi nanti ya. Iya. Kursinya anak Sidi angkat masing-masing. Kursi Sidi masing-masing angkat ke depan. Iya. Kursi. Tolong bantalnya digeser ya. Yang laki-laki angkat kursi ke depan. Ayo. Laki-laki. Ayo. Alkitabnya sama buku Sidinya tetap dipegang ya, jangan sampai nanti tertinggal. Cek. Oke. Satu baris ya. Ayo, duduk nih. Duduk nih. Perempuan duduk. Cari tempat duduk yang kosong biar cepat. Duduk. Cari tempat duduk yang kosong. Duduk. Kosongkan 2 di sini Pak Pendeta Samipen.